Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan bersama saya Muhammad Arif Rahman. Ini buat kredit project dari kredit score ya, kredit scorecard method ya. Oke, kita lanjut. Ini outline-nya. Oke, primary goal-nya itu project ini bisa mendevelop credit scoring sistemnya. Terus credit scoring itu bisa jadi pivot dari dalam financial industry untuk assessing the credit worthiness dari kredit worthiness ketakutan buat kredit dari loan aplikan ya sebagai lending responsibility untuk praktis ya. Dan dataset ini dari Kaggle dataset project ini dari Kaggle ya. Oke, ini data deskripsinya uh, ada 10 prediktor dan satu respons variabel itu loan statusnya, misalnya itu prediktornya. Oke, ini source development-nya. Oke, lanjutnya ini kita bakal handle missing value-nya. Ini terdapat di data trend itu terdapat persen length-nya yang terdapat ada missing value, terus sama internet-nya terdapat missing value juga. Ya, sebelum ini kita itu nge-split datanya ya, split data. Ini saya split datanya 80-20 ya. Jadi ini pengerjaan ini cuma buat di data trend aja. Pemrosesan ini ya. Ini cuma di data trend aja. Nah, itu missing value-nya itu kita bisa handle nih, bisa di drop atau diimputasi atau di pakai cara lain. Bisa. Oke, kita cek korelasinya pakai scatter plot. Itu ada berapa korelasinya ya. Ada beberapa korelasi yang antar dua variabel. Terus kita cek nih multicollinearity-nya itu ada nih kita dapat di sekitar 0,5 itu di antara persen edge dan CB persen credit his length ya. Nah, itu bisa kita cek dulu nih ini benar-benar terjadi multicollinearity atau kalau memang benar terjadi kita bisa mendrop salah satunya. Ini buat scorecard development-nya. Terus kita karakter analisis dulu ya dari masing-masing prediktor. Terus dari predik score-nya ini. Dan kita binning nih. Kita binning. Ini binningnya 5. Ini juga binning buat missing value ya. Missing value tadi kita binning. Agar bisa kita langsung cek saja itu berpengaruh atau tidak ya. Oke, lanjut. Terus ini cross table atau footing table ya. Ini buat mengecek hubungan antara dua kategori variabel ya. Hubungan antara dua atau lebih dari kategorikal variabel ya. Terus ini kita masuk perhitungan statistik. Ini kita ada WOE ya. Weight of evidence itu melihat kuatnya nih dari masing-masing atribut di kategori ya, dari masing-masing kategori. Menghitung kekuatannya nih. Oke, mohon maaf nggak ditampilin semua ya.
Ya, ini IV-nya. IV juga sama, menghitung kuatnya dari karakteristik. Ternyata kita dapat nih, ada yang unpredict ya. Belum tentu unpredict, kita bisa cek dulu. Belum tentu itu tidak berguna ya, atau tidak, eh, itu bisa dicek dulu tuh, nah, kalau media ini kalau digabung ternyata bakal jadinya kuat gitu dari masing-masing pasien predik. Nah, terus juga kita harus hati juga di yang strong itu, yang kuat itu juga belum tentu kuat nantinya. Lanjut untuk psychological trend gitu, untuk bisnis, terus operational consideration-nya. Kita lanjut buat desain dari scorecard-nya. Nah, desain scorecard ini kita memakai modelnya ya, kita modelnya dengan statistic regression. Di sini kita nggak masukin original datanya, yang kita masukin tuh dari WOE atributnya, dari masing-masing atribut WOE-nya ya, itu yang kita pakai. Nah, di sini saya menggunakan penalti L2 atau range buat nggak terjadi overfitting nantinya, untuk mengantisipasi overfittingnya. Walaupun sebenarnya juga untuk model forwardnya juga fungsi forwardnya juga sudah sudah digunakan untuk menghandle overfitting juga. Jadi ini sebenarnya safety aja. Dan kita pakai recall dan defaultnya 10. Ini hasilnya ya. Didapetin tuh, ternyata prediktornya dapat ada 2, dengan CV score-nya jadinya 82%. Terus ini min max-nya bagi karakteristik masing-masingnya ya. Ini implementasinya. Kita di sini bakal setting cut off untuk ngecek score-nya nanti. Jadi kita cek kita bikin cut-nya di 150 ya. Dari base cut off selection itu dari expected bad rate-nya. Ya, ini workflow-nya. Ini bakal input applicant name, terus demografinya, finansial, loan-nya, terus kita cek nih kita olah jadi credit score modelingnya, terus jadi credit score-nya nih. Dapatlah kita credit score. Nah, di credit score kita dapat itu, credit score-nya itu lebih nggak dari 150. Kalau lebih berarti langsung di-approve. Kalau tidak, itu ada pengecekan lagi. Credit score ini dekat 135 nggak? Ya minimal ya beda-beda 15, beda tipis lah dengan credit score yang kita ini. Kalau cuma beda tipis, itu bisa kita review dulu, kita ajuin review untuk spesifikasi dan spesifikasi term and kondisinya lah, ke aplikannya. Kalau dia accept, itu bisa di approve ya, dengan term and kondisi tadi bisa di approve. Kalau tidak langsung di decline. Begitu juga yang enggak jauh dari 135 yang langsung di decline. Oke, ini streamlit-nya ya, dari score-nya, dan ini udah coba. Tetap berikan skor 78, probability being dan di reject. Konklusi dan rekomendasinya, model credit score ini tuh udah efektif karena good and bad aplikatnya tuh dengan bisa dicari recall rate-nya itu sekitar 82%. Itu modelnya udah
sangat bagus. Terus untuk base dari result terus buat rekomendasi nih, untuk risk manager itu bisa gunakan credit score modeling untuk decide uh, menerima atau mereject dari uh, pinjaman ya, berdasarkan credit risk. Begitu juga dengan operation team bisa bisa inilah langsung memutuskan gitu. Untuk menghemat waktu, efisiensi dan minimal manual reviewnya diminimis. Untuk marketing juga bisa untuk mengecek target ya dari bisa menggunakan modal untuk spesifik customer-nya untuk jadi lebih efektif lagi. Terus bisa membuat fokus marketing campaign-nya untuk menarik customer dengan lower dengan level risk yang rendah. Mungkin ini next project rekomendasi saya, explore lagi dari untuk model mungkin bisa pakai model-model lain untuk Vision Tree, KNN dan lainnya. Bisa untuk di compare nantinya dari prediksi kredit skornya ya untuk project kedepannya. Oke, ini sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.